Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala wa ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Wa qala ta'ala Qul ya ibadil ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Shadaqallahul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Hadirin Bapak Ibu, para jamaah sekalian, adik-adik yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberi nikmat karunia yang sangat banyak kepada kita sekalian, dan kita bisa memanfaatkannya untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang menjadi teladan bagi kita sekalian. Topik kita pada kesempatan kali ini huruf G yang keempat, bagian yang akhir. Ada di Asmaul Husna, disebut sifat atau nama Allah yang sangat luar biasa, yakni Ghafar, Ghafur, Ghafir. Secara umum diartikan Allah itu zat yang maha pengampun. Di samping itu masih ditambah dengan sifat atau nama Allah yang lain, At-Tawwab, maha penerima taubat, dan Afwun, zat yang maha memberi maaf. Ada Ghafar, ada Ghafur, ada Ghafar, ada Ghafur, ada Ghafir, ada Tawwab, ada Afwun. 5. Menurut buku ini, Ghafar itu disebut di dalam Al-Quran sebanyak 5 kali. Ghafur itu disebut di dalam Al-Quran 91 kali. At-Tawwab disebut sebanyak 11 kali. Afwun disebut sebanyak 35 kali. Ghafar atau Ghafur atau Ghafir itu makna asalnya diartikan dengan menutupi, kaitannya dengan perbuatan yang tidak baik, yakni perbuatan dosa. Kalau itu diambil sebagai arti awalnya, maka Allah itu maha menutupi kesalahan dan dosa-dosa kita. Dari sini kemudian dijelaskan oleh para alim ulama
kehebatan makna Ghafar, Ghafur, dan Ghafir, setidaknya ada 3 hal yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian. Pertama, Allah menutupi tubuh kita, ditutupi dengan kulit, sehingga tampak tubuh kita menjadi indah, menjadi sempurna, menjadi, kalau laki-laki gagah dan tampan, kalau perempuan menjadi cantik jelita. Seandainya hadirin sekalian ya, terus tidak ditutupi oleh Allah tubuh kita, kelihatan jeroannya itu terus kayak apa? Masih ditutupi lagi dengan pakaian. Allah memberi pakaian kepada kita. Kalau tidak berpakaian seperti hewan binatang ya, kelihatan malunya. Yang kedua hadirin sekalian, menutupi bisikan hati. Bisikan hati kita. Seandainya bisikan hati itu bisa kita teropong gitu ya, detak pikiran kita atau hati kita itu bisa diteropong, tentu kita tidak akan bisa menyembunyikan rahasia-rahasia yang ada dalam hati kita. Ya kalau pas bisikannya itu yang baik-baik gitu ya. Tapi kadang-kadang bisikannya itu kan luar biasa. Kita tidak tahu maksud hati kita masing-masing. Dan kosakata Indonesia itu kadang-kadang mengkiaskan itu sangat indah. Misalnya serigala berbulu domba. Aslinya hatinya itu buasnya luar biasa, jahatnya luar biasa. Tapi penampilannya itu dibungkus dengan penampilan seperti domba yang lunak, yang bisa kita dekati. Jangankan orang-orang yang jelas-jelas melakukan tidak baik ya, penjahat misalnya ya, jelas bisikannya bisikan yang buruk. Wong kita ke masjid, kita sedang sholat, itu kadang-kadang bisikan liar kita itu ya tidak bisa terkendalikan. Iya, sholatnya menghadap kepada Allah, Allahu Akbar ya. Tapi pikiran dan hatinya itu kadang kan menerawang kemana-mana. Nah, andaikan tidak ditutupi bisikan hati kita, maka tentu banyak hal yang tidak bagus akan kita ketahui. Curiga, dendam, dengki ya, dan seterusnya. Nah, yang ketiga yang secara umum kita maknai adalah menutupi dosa dan kesalahan, menutupi pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Nah, ini tentu ada peran kita sekalian ya. Sepanjang pelanggaran, kesalahan dan dosa itu kita tutupi, tidak kita ceritakan kepada orang lain. Nah, salah satu kunci supaya kesalahan dan dosa kita itu gampang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak boleh menceritakan. Kita tidak boleh menceritakan kesalahan dan dosa kita. Kalau mengutip lagunya Ebit GAD, tidak boleh bangga dengan dosa-dosa kemudian diceritakan kepada orang lain. Yang mestinya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mudah diampuni, karena diceritakan, dibangga-banggakan. Nah, akhirnya menimbulkan kesulitan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa ada orang yang suka menceritakan kesalahan dosanya? Ya ada saja.
tidak terasa kadang-kadang itu cerita masa lalu. Dengan bangganya, dengan senengnya, bisa dengan guyon-guyon diceritakan dosanya. Padahal kesalahan dan dosa itu sesungguhnya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat nama Asmaul Husna itu yang Ghaffar, yang Ghafur, yang Ghafir. Menarik hadirin sekalian, kebiasaan yang memang diajarkan, dibiasakan dalam ajaran kita. Selesai sholat 5 waktu, kita dianjurkan untuk beristighfar kepada Allah. Sebelum kita menyebut kalimat yang lain, begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kanan dan kiri, apa ucapan yang pertama? Ialah beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali. Nanti setelah zikir subhanallah walhamdulillah Allahu akbar masih ditambah dengan istighfar lagi. Beda kalau sedang kita mengikuti ada acara walimatul urus, pernikahan. Sebelum pernikahan dilakukan, kita yang ikut hadir di walimahan itu biasanya diajak untuk membaca istighfar dan kalimat syahadat. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, astaghfirullahaladzim 3 kali, kemudian syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Ini maknanya kalau dua-duanya dipakai itu kita kepingin menutupi kesalahan dan dosa kita baik sebelum kegiatan itu dilakukan maupun setelah kegiatan itu dilakukan. Sehingga kalau terlanjur melakukan kesalahan, maka kesalahan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kutip penjelasan di buku ini. Bedanya Ghaffar, Ghafur, dan Ghafir ya, terutama Ghaffar dan Ghafur. Ghaffar itu adalah zat yang menutupi aib kesalahan ketika kita di atas dunia ini, ketika kita masih hidup ya. Sedangkan Ghafur itu menutupi aib di akhirat kelak. Ada penjelasan juga Ghafur itu memberi banyak maghfirah. Sedangkan Ghaffar itu mengandung arti banyak dan berulangnya maghfirah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala serta kesempurnaan dan keluasaan cakupannya. Maka dengan demikian Ghaffar itu lebih dalam dan kuat kandungan maknanya daripada Ghafur, dan karena itu pula ada yang berpendapat bahwa ia dapat mencakup orang-orang yang memohon maupun yang tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hebatnya Allah di situ. Jadi Allah itu berkehendak kepada hamba-hambanya. Ada dosa-dosa meskipun kita tidak mohon ampun kepada Allah itu, saking hebatnya Allah Subhanahu wa taala sudah diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling konkret itu kan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dambika. Nah itu. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqim.
ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Apa yang sudah berlalu maupun yang akan terjadi. Belum terjadi itu Allah sudah mengampuni. Saking hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita sekalian, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Zumar ayat 53. Allah menyatakan qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Kul katakanlah ya ibadi wahai hambaku alladzina asrafu ala anfusihim yang telah melampaui batas dalam melakukan amal perbuatan sehingga dia terlanjur melakukan kesalahan dosa ya. La taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha sesungguhnya Allah yaghfirudz dzunuba jami'a, mengampuni dosa-dosa kamu sekalian. Innahu sesungguhnya Allah huwal ghafurur rahim, zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kula nek maos penjelasan soal Asmaul Husna, Ghafar, Ghafur, Ghafir, senengnya luar biasa saya Pak. Andaikan Allah itu koyok menungso terus gampang dendam itu, betapa banyaknya yang kena siksa adabnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah itu Ghafar, Ghafur, Ghafir, sangat mudah memberi ampunan kepada hamba-hambanya. Karena itu kita kalau melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa, melakukan kedzaliman kepada diri kita sendiri, segeralah kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dosa kesalahan kita itu akan mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Ali Imran saya kira kita semua mungkin hafal karena ini sering dibaca ya. Sering dibaca oleh imam atau dibaca oleh khatib di atas mimbar. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu kita disuruh bersegera. Artinya kita aktif untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersemangat ya, bersemangat untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wa huwa yuhibbul muhsinin. Nah, di ayat selanjutnya ini malah menarik juga. Walladzina idza fa'alu fakhishatan aw dzalamu anfusahum. Kalau berbuat fakhisah atau zalim, mendolimi diri sendiri, maka kita dianjurkan fastaghfaru lidunubihim, maka segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfirudz dzunuba illa Allah, tidak ada zat yang akan memberi ampun illa Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu, tidak diterus-teruskan perbuatan kesalahan dan dosanya itu, wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Maknanya bisa sangat luas, mengetahui bahwa Allah itu maha pengampun, mengetahui bahwa kesalahan dan dosa kita itu kalau kita mau bertaubat kepada Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus terang hadirin sekalian, saya kalau baca Asmaul Husna, Ghafur, Ghafar, Ghafir ini
senengnya luar biasa. Wong dosane kita tiap hari itu Masya Allah banyak sekali ya. Kalau mengambil istilah para pakar itu ada dosa aktif, ada dosa pasif. Ya. Ada dosa aktif, ada dosa pasif. Dosa aktif karena kita sendiri yang melakukan dosa itu. Sengaja atau tidak sengaja, kecil atau besar, kita sendiri yang melakukan dosa. Namanya dosa aktif. Mboten usah teng tempat-tempat sing mboten sae, teng masjid ini udah tasik wonten banyak kita saksikan. Orang sering melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ono ceritane ibu-ibu, beliau sering memberi memberi hadiah di masjid itu berupa rukuh gitu Pak ya. Ditempatkan untuk dipakai bareng-bareng. Dapat 1 minggu dilihat rukuhnya sudah hilang. Ada bapak-bapak yang suka memberi sarung ya, di masjid itu. Beberapa hari kemudian sarungnya sudah hilang. Jadi ada orang-orang tertentu yang masuk ke masjid itu memang pekerjaannya mengambil rukuh dan sarung ya. Mungkin masih bisa dijual barangkali. Nah itu, tidak usah di tempat yang buruk, yang jelek, di tempat yang baik itu banyak pelanggar. Belum kalau ngatur soal soft dan ketekunan ya, ketekunan untuk menjalankan ibadah. Adik-adik kalau lihat ke masjid gitu ya, hari Jumat. Padahal oleh Bilalnya sudah dikomando, kadang-kadang di masjidnya itu sudah ditulis juga. Tidak boleh bicara sepanjang khotibnya sedang berkhutbah di atas mimbar. Terutama yang adik-adik, yang anak-anak itu ya, anak-anak sekolah itu biasanya ngambil softnya ada di belakang. Ya. Wis wae khutbah di atas mimbar, ngobrol sakancane. Ya. Nah sing repot ini bapak-bapak ya. Mau ndak diperingatkan itu mengganggu khotib sedang di atas mimbar, diperingatkan. Kita itu ndak boleh memperingatkan orang atau anak-anak yang sedang ngomong. Menengok. Nah, itu lago kita akan menjadi sia-sia Jumatan kita. Akhirnya kan meneng ya. Atau begini aja memberi isyarat untuk diam itu juga bisa membuat Jumatan kita lago. Jadi susah ya. Nah ini aktif, berarti ada pihak yang aktif untuk melakukan perbuatan dosa dan kesalahan. Nah yang repot itu dosa pasif hadirin sekalian. Kita ini tidak melakukan perbuatan dosa, tapi kita kena juga catatan sebagai orang yang melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Kita tidak mencegah orang lain untuk melakukan perbuatan dosa tersebut. Kita diem. Nah itu bisa kena dosa pasif. Nah kalau lihat sekarang, waduh banyak sekali hadirin sekalian. Sampai ada bahasa di pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Ya, kan ini hak asasi saya kalau diingatkan. Ini hak asasi saya. Mau begini, mau begitu, terserah saya gitu. Ya, akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Hadirin Bapak dan Saudara sekalian yang saya hormati supaya tidak terlalu panjang. Selanjutnya dijelaskan di sini makna lain dari Allah memberi ampunan kepada kita, Allah juga memberi maaf kepada kita sekalian. Dari buku ini dijelaskan karena Allah itu Maha Pemberi Maaf, afun ya. Kalau pas Ramadan gitu kita
ajarkan untuk membiasakan menunggu malam Lailatul Qadar itu ya. Innaka afun karim tuhibbul afwa wa'fu anni. Engkau zat yang maha pengampun, ampunilah saya gitu kan. Diulang-ulang sambil menunggu turunnya Lailatul Qadar. Meskipun Lailatul Qadarnya itu tidak kasat mata kan ya, kita tidak tahu turunnya Lailatul Qadar itu bagaimana wujudnya, kita tidak tahu. Padahal buminya sesek karena turunnya para malaikat-malaikat itu mendoakan kepada kita. Karena tidak kasat mata, kita tidak tahu ya. Hanya orang-orang tertentu barangkali yang punya kelebihan yang bisa mengetahui. Nah, dijelaskan di buku ini Allah itu maha memberi maaf. Dan ini perlu kita teladani kepada diri kita sekalian. Kalau Allah zat yang maha pemberi maaf, kita manusia hambanya Allah ini juga seharusnya suka memberi maaf kepada sesama saudara kita. Ditulis di sini, sepanjang penelitian yang saya lakukan oleh penulis ini, tidak penulis temukan dalam Al-Quran perintah untuk memberi maaf. Ayat-ayat yang ditemukan adalah perintah atau permohonan agar memberi maaf. Misalnya Quran Surat Al-A'raf ayat 199, jadilah pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Jadi kalau kita menteladani ya, Asmaul Husna Al-Afun itu, kita diperintahkan, dianjurkan untuk memberi maaf. Jadi kita ini aktif posisinya memberi maaf, seperti Allah yang pemaaf. Seperti Allah yang pemaaf. Jadi tidak boleh dendaman, tidak boleh ngamukan, ya, tidak boleh mengancam sesama saudara kita, dianjurkan untuk gampang membuka hatinya supaya menerima kesalahan-kesalahan atau perilaku yang tidak terpuji dari saudara-saudara. Intinya hadirin sekalian, meneladani dari sifat atau asma Allah afwun ini. Orang lain yang berbuat salah kepada kita itu, andaikan belum sampai meminta maaf kepada kita, kita sudah aktif memberi maaf terlebih dahulu. Sakit napa mboten nggih? Gampang teori ini hadirin sekalian. Para jamaah ibu bapak gampang, tapi prakteknya itu luar biasa, kadang-kadang sulit. Suami istri itu sekarang kata maaf itu sangat sulit hadirin sekalian ya. Sehingga kalau dicari angkanya jumlah suami istri yang pisah itu kan gara-gara suami istri tidak bisa memberi maaf kepada pasangannya. Di Lumajang ini sangat banyak sekali. Kelasnya kelas A itu berarti jumlah peristiwa perceraiannya itu sangat banyak sekali. Tidak bisa memberi maaf. Yang terakhir, at-tawwab. Kita diperintahkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu zat yang maha penerima taubat. Dan pintu taubat itu terbuka seluas-luasnya. Ya, seluas-luasnya. Batas akhirnya ialah malam yughargir, batas akhirnya ialah ketika nafas sudah di kerongkongan ya. Tapi kita tidak boleh menunda-nunda ya bertaubat kita kepada Allah. Engkau ini ate mati ya, tidak boleh. Karena mati itu kita tidak tahu bagaimana Allah akan atau malaikat maut akan mencabut nyawa kita. Tapi Allah memberi peluang untuk bertobat itu malam yughargir,
sampai nafas ada di kerongkongan. Rasulullah Muhammad SAW menganjurkan kepada kita sekalian untuk bertaubat kepada Allah, membiasakan diri untuk bertaubat kepada Allah setiap hari. Ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah. Fa inni atubu fil yaum, karena saya Nabi Muhammad SAW atubu fil yaum, setiap hari bertaubat kepada Allah mi'ata marrah, minimal itu 70 sampai 100 kali. Di hadis ini 100 kali. Nah, Kanjeng Nabi surat Al-Fatih tadi saja ya, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih membiasakan diri bertobat kepada Allah minimal 70 sampai 100 kali tiap hari, apalagi kita yang dosanya sangat banyak sekali, kesalahannya sangat banyak sekali, tentu harus lebih banyak saya kira untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Jadi kalau kita belajar Asmaul Husna, kitab ini juga membahas soal Asmaul Husna. Setidaknya ada 5 bagian yang kita sandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ghafar, kemudian Ghafur, Ghafir, Tawwab, Afun. Maknanya bergandeng menjadi satu, Zat yang Maha Pengampun, dan Zat yang Maha Pemberi Maaf, dan Zat yang menerima taubat kepada kita sekalian. Kita manusia biasa, tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa, baik dosa yang aktif maupun dosa yang pasif. Sepanjang kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, malam yugorgir, sepanjang tidak sampai nafas di kerongkongan kita, dosa kita itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena Allah itu Ghafar, Ghafur, Ghafir itu maha menutupi, hadirin sekalian, kita pribadi harus menutupi kesalahan dan dosa kita. Jangan diumbar-umbar, jangan dicerita-ceritakan ya, kepada orang lain. Dan sesama kita ini juga ada akhlak yang penting. Sesama kita sekalian jangan suka mencari-cari kesalahan saudaranya, kemudian diungkap-ungkapkan, itu juga tidak boleh. Jadi 3 hal ini kan ini ya. Allah maha menutupi kita, maka kita sendiri harus berusaha menutupi ya kesalahan dan dosa kita supaya mudah diampuni oleh Allah. Dan sesama saudara kita tidak boleh mencari-cari kesalahan saudara kita, kemudian mengungkapkan kejelekan-kejelekan saudara kita kepada orang lain. Ini sama juga ya. Teorinya gampang tapi prakteknya kadang-kadang sangat sulit. Kita mohon ampun kepada Allah, mudah-mudahan kesalahan dan dosa kita diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.